Shalom The Warriors, kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Yuk bersama kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan renungannya. Nah, dalam Alkitab tertulis banyak sekali jenis-jenis dosa yang bisa kita temui. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dosa yang sering kali kita perbuat biasanya akan berasal dari hal-hal yang kecil dan familiar dengan diri kita. Contohnya uang. Ada beberapa pengeluaran uang menurut Alkitab yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena uang adalah salah satu hal duniawi yang selalu membuat kita berusaha untuk memenuhi nafsu duniawi kita. Berikut ini ada beberapa pandangan Alkitab mengenai uang yang bisa membantu kita agar tidak salah dalam menggunakannya. Yang pertama itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan memberikan uang dari pendapatan kita kepada Tuhan adalah suatu upaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Dengan memberikan sebagian uang kita kepada Tuhan, kita mau belajar tunduk dan taat akan perintahnya. Janji Tuhan, ya dan amin kepada setiap orang yang taat akan perintah-perintahnya, yang bersedia memberi dengan kerelaan hati dan tidak terpaksa, tidak akan pernah kekurangan dalam hidupnya, karena Tuhan yang akan pelihara hidupnya dan lumbung-lumbungnya selalu terisi penuh. Lalu yang kedua adalah membantu sesama manusia. 2 Korintus pasal 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, penggunaan uang menurut Alkitab yang baik apabila uang itu digunakan untuk membantu sesama kita. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tentunya baik apabila kita bisa menggunakan uang atau harta yang kita miliki untuk membantu orang lain. Dan harus kita ingat bahwa segala harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Uang atau harta yang kita pakai untuk membantu orang tidak akan membuat hidup kita menjadi kekurangan dan miskin. Kemudian penggunaan uang yang ketiga yang baik menurut pandangan Alkitab adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. 1 Timotius pasal 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, uang dipakai untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Tentu ada banyak kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi. Agar uang yang kita miliki tidak over limit dalam pemakaiannya, maka haruslah dipilah-pilah dengan bijak antara kebutuhan, kewajiban, dan keinginan. Belajarlah menghindari dari macam-macam godaan yang ada pada zaman sekarang ini, seperti godaan gaya hidup hedonis, terus up to date, trendsetter, membuat kita menjadi semakin konsumtif. Belajar puas dengan apa yang ada pada kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 tertulis, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Makanya daripada itu, dengan uang yang kita ada,
Kita terus belajar untuk selalu bersyukur, mencukupkan diri kita dengan uang yang ada, jangan berlebihan. Dengan uang yang lebih ada pada kita, kita bisa membantu, terutama kepada sanak saudara kita yang masih membutuhkan bantuan dari kita. Dan tentunya hal itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, sekali lagi, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Tidak perlu kita khawatir dan takut akan kekurangan di dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak pernah sekalipun Ia ingkar janji. Hiduplah hanya dengan berpegang pada janji Tuhan saja, maka damai sejahtera dan sukacita akan menyelimuti di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sekian renungan pada hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya dengan saya, Foni. God bless you.